Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua di obrolan milenial kali ini dengan saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya, aktivis buruh Ya, di channel Logika Waalaikumsalam. Rakyat. Nah, Bung Daeng ini ada memang kalau ternak-ternak Mulyono itu nggak terima ya kalau junjungannya itu dinobatkan bikin malu satu negara ini ya. Ya, Dan memang bikin bikin orang tuh jadi mikir-mikir ini kalau investasi ini sebenarnya sih bukan mikir-mikir dari sekarang ya. Dari dulu juga udah mikir-mikir dia ya, pengusaha itu kalau bukan karena dipaksa gitu kan. Kalau hmm, dipaksa sampai ngemis-ngemis kan kita tahu ya ada beberapa hmm, kali lah dia ngemis-ngemis keliling ke yang katanya dia sering menghina orang Arab, jadi malah ngemis-ngemis ke hmm, ke raja Arab gitu. Nah, iya, ini bikin mikir, jadi bikin mikir-mikir, seluruh investor yang akan masuk ke Indonesia gitu loh. Nah, hmm, karena ini dia pemimpin terkorup, kita coba bacain dari Tempo ini. Nah, tanggapi OCCRP, Pukat UGM, kasus jet pribadi Kaisang bisa jadi pintu masuk untuk periksa Jokowi. Kan kita tahu kasus iya, jet iya, pribadi. Konon kabarnya ada beberapa hmm, kali itu ya istrinya si Kaisang Erina Gudono itu ya pamer kehidupan iya, mewah lah. Udah pakai jet pribadi, makan roti sampai 400.000. hmm, Tahu kan? Nah, itu iya, viral juga dan juga terus diviralkan lagi ketika di lahiran itu makanan Jepang, makanan khas Jepang senilai jutaan lah gitu kan. Nah, itu bikin miris ketika di saat rakyat seperti ini dihantam ya PPN yang katanya nggak naik sih, tapi ternyata iya, saya barusan beli makanan itu sate kalau nggak salah sama kue panjang. Saya tanya, "Ini bahannya belum naik?" "Bahannya udah naik, tapi saya belum berani naikin harganya." Aduh, iya, kasihan bener ya rakyat ini sebenarnya. Nah, dari hmm, Pukat UGM nih, Bang, ya, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat hmm, UGM, Totok Dwi Diantoro, angkat bicara soal penobatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai finalis tokoh dunia terkorup ya. Nah, Totok menilai bahwa pengusutan terhadap Jokowi tak mesti menunggu sebuah momentum yang bersifat iya, nasional, tapi bisa dimulai dari kasus-kasus yang paling kasat mata dan spesifik ya. Sebagai contoh hmm, dia menyebut kasus gratifikasi jet pribadi ya. Ya, kasus gratifikasi jet pribadi ini sudah dibantah karena itu cuma nebeng. Jet pribadi mana ada nebeng. iya, 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 iya. Bung Kayak Daeng, angkot gimana aja. nanggapinnya ini Bung Daeng? Ya. Iya, terima kasih Pak Pemret dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat para pemirsa Mimbar Tuk dan Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Jadi memang kalau kita amati di media sosial saat ini, memang basar-basar atau ternak-ternak Mulyono ini sedang panik. Sedang paniknya berhadapan dengan posisi RP, organisasi internasional ini kan. Dia pusingnya kenapa? Karena ya nggak bisa diatur kayak macam yang ada di Indonesia. Ya apalagi itu sampai memang ternak Mulyono ini memang tidak bisa diajak berpikir secara logika aja. Dia Nggak jadi bisa, memang nggak bisa. die hardnya Jokowi ini benar-benar otaknya tumpul gitu loh. Tidak bisa diajak berbicara rasion, logika dan segala macamnya. Sehingga dia mencoba bagaimana membuat kantor opini bahwa seperti misalnya ini votingnya OCCRP ini settingan. Emangnya apa di Indonesia bisa disetting-setting. Di Indonesia pemilu aja bisa disetting, ya kan? Lembaga survei bisa disetting, apa-apa bisa disetting. Tapi ini di luar negeri betul-betul menjaga independensinya karena Betul, dia betul, ingin betul. menjaga citranya, Mm-mm. gitu loh. Beda dengan Jokowi menggunakan segala cara ketidakmampuannya dalam tata kelola negara ini dengan menggunakan buzzer, dengan menggunakan influencer, ya kan yang dibayar. Dan itu kan sebenarnya melumpuhkan akal sehat rakyat Indonesia. Betul. Makanya tugas daripada kita channel-channel kayak Mimbartuk ini logika rakyat yaitu menjaga kewarganegaraan Indonesia sehingga hari ini pun kelihatan sangat keteter, udah tergopoh-gopoh ini si ternak-ternak Mulyono ini mengkantar itu semua karena Betul, betul, bukan betul. cuma pemberitaan di Indonesia saja, di BBC London,
Asia News yang Mhm. berbasis di Hong Kong, TV-TV luar negeri juga, media-media apa koran-koran internasional juga, ya kan, memuat itu semua. Jadi apa yang dia mau, apalagi nih, dia mau kantor ini Ternak Mulyono, lu bisanya karena waktu itu bisa enak aja lu ngomong, seenak perut lu aja lu ngomong, berita hoak lu bener-benerin. Itu karena waktu itu Jokowi sedang berkuasa. Jadi ya namanya juga apa ini, apa-apa yang lu inginkan, laporin orang, bisa aja cepat diproses misalnya oleh aparat penegak hukum, padahal itu hanya melanggar undang-undang ITE. Kan kita lihat persis dulu, lihat itu Betul waktu betul. 10 tahun Jokowi, undang-undang ITE ini pelaporannya paling tinggi Betul untuk betul betul. mengkriminalisasi aktivis-aktivis, aktivis buruh, apalagi ini pimpinan-pimpinan serikat buruh, aktivis dan ulama, banyak sekali yang kena korban sampai akhirnya kan kadang-kadang ya maaf cakap nih, kadang-kadang ya kita kadang-kadang ngobrol juga dengan penyidik-penyidik yang ada di Mabes Polri. Misalnya ini laporan-laporan daripada basar-basar ini bikin pusing kita aja, cuma ya karena itulah, ya kan ada tekanan dari atas sehingga ya apa-apa diproses. Contoh Mhm. misalnya, kemarin terakhir tuh Rocky Gerung juga kan sempat dipanggil hanya karena masalah Betul apa betul. itu lagi yang kita kawal di Mabes Polri, tapi akhirnya kan tidak semuanya bisa kita lewati dengan baik. Jadi intinya gini, karena Mulyono itu sudahlah. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya dia bilang bahwa memang OCCRP dalam penjelasannya itu bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Tetapi perlu diingat bahwa politik yang paling berbahaya, korupsi yang paling berbahaya itu adalah korupsi politik. Itu Betul betul. dinyatakan oleh hakim Mahkamah mantan hakim agung di Mahkamah Agung yaitu Artijo Alkostar, almarhum. Mmm. Nah, itu kan bagaimana kita tahu betul Artijo Alkostar ini kan tidak kasih ampun benar dia kalau misalnya lu banding ke Mahkamah Agung bisa jadi hukumannya ditambah beratkan sama dia apalagi misalnya memang kamu menggunakan kekuatan politik untuk misalnya menguntungkan pribadi atau kelompok. Nah, ini yang terjadi. Jadi Mmm. Jokowi ini sedang melakukan konspirasi sebenarnya. Menjalankan teori-teori konspirasi yang memang tidak nampak jelas. Betul. Tetapi dirasakan ininya, outputnya ada jelas sekali. Ya kan kalau istilahnya Gus Dur, kalau Raja Jawa itu tangan kanannya kasih, tangan kiri jangan sampai ketahuan, gitu kan? Dan tangan kiri jangan tahu, artinya dia selalu pakai tangan orang lain untuk Mmm. menjalankan agenda-agenda busuknya. Dan itu kita lihat kan, Mhm. Jokowi kan sebenarnya ya karena mungkin udah pusing tiap hari datangi wartawan, akhirnya sekarang di Solo itu kan tempat destinasi wisata katanya baru. Jokowi tiap hari ngumpulin aja ternak-ternaknya di sana itu kan untuk ya setidak-tidaknya mengklarifikasi, ingin menurunkan tekanan-tekanan akibat riuhnya berita Mhm. pemberitaan tentang masalah status dia sebagai finalis tokoh terkorup sedunia. Betul Dan itu betul. terlihat dari outputnya sebenarnya. Kita bisa lihat data itu dan kita rasakan betul apalagi kita ini buruh ya bagaimana proses undang-undang omnibus law itu yang minim partisipasi publik aja dipaksakan untuk jadi itu kan semua karena ininya Jokowi, maunya Jokowi memberikan legacy kepada para apalagi ini oligarki-oligarki yang ada di Indonesia menjadi Betul. mitranya yang mudah untuk digunakan dananya untuk kepentingan apapun, ya kan? Ya itu terlihat sekali, ya kan? Dan di LBH juga udah rilis kemarin ada 10 malah Mhm. apalagi ini kenapa Jokowi ini layak untuk diberikan gelar sebagai salah satu finalis terkorup sedunia oleh OCCRP ini gitu loh. Betul Jadi betul. kan sebenarnya kalau pakai kayak LBHI, Indonesian Corruption Watch, terus banyak lagi pakar-pakar, aktivis, ibarat kata yang menggunakan keilmuannya untuk memberikan dukungan dan kebenaran terhadap apa yang disampaikan oleh apalagi ini keputusan OCCRP ini dalam menjadikan Jokowi sebagai finalis eh, tokoh terkorup sedunia ini berbanding dengan cara-cara orang-orang Jokowi yang melakukan pembelaan sama sekali tidak berlogika dia caranya membela hanya mencari pembenaran dari sisi bagaimana agar ceritanya ini meredam tapi tidak kepada substansi persoalan itu gitu loh. Nah ini tentu saja akan berdampak efek luar biasa terkait masalah kampanye Prabowo ke luar negeri. Ini berefek loh. Karena kan tadinya kan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh apalagi ini si Jokowi ini dalam hal apa menjaga citranya ini kan
tidak sepenuhnya benar, dan bahkan beberapa tahun di periode awalnya juga memang sudah berpikirlah investor asing itu. Buktinya walaupun dia poar-poar tiba-tiba membuat IKN, ya tahu-taunya investor juga pada nggak jadi, ujung-ujungnya pakai sembilan naga. Sembilan naga juga komplain karena ujung-ujungnya juga ya akhirnya karena desakan publik, eh, apalagi ini akhirnya Aguan mau ngomong bahwa itu hanya untuk menjaga wajah presiden yang sudah kadung malu. Di sana iklan kemana-mana udah ngomong, ribuan investor udah antri lah segala macam. Ternyata kan omong kosong semua. Ya gitu kan yang bilang kan bukan kita. Tetapi ya si Aguan di majalah Tempo itu membuktikan bahwa memang Jokowi, dan belum lagi data BPS loh yang menyatakan tidak ada satupun program ekonomi Jokowi yang berhasil di periode kedua dia jadi presiden. Ketika orang semua kawan-kawan oposisi sejak tahun 2019 menjelang undang-undang pengesahan Omnibus Law itu semua berteriak tentang bagaimana kegagalan Jokowi di periode pertama yang ingin teruskan di periode keduanya ini, kita udah wanti-wanti, udah banyak gerakan-gerakan termasuk yang dilakukan oleh buruh lah, dalam hal ini PPMI bersama dengan rekan-rekan aliansinya mendesak agar Jokowi itu mundur saja sebagai presiden, untuk mendesak mundur. Cuma kan Betul, semua yang betul. kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Mama ARM juga akhirnya kan terbukti hari ini bahwa itulah semua kesimpulan yang selama 5 tahun Jokowi dikritik oleh aktivis-aktivis yang masih menggunakan akal sehatnya, itu artinya disimpulkan oleh organisasi OCCRP ini bahwa memang Jokowi termasuk finalis tokoh terkorupsi dunia. Jadi ketika dia menggunakan eh, teori-teori konspirasi dalam hal ini, pada akhirnya kan ketahuannya kan di outputnya apa yang dirasakan oleh rakyat, apa dirasakan manfaatnya. Benarkah dia merusak pemilu Indonesia? Benar dia merusak pemilu Indonesia. Buktinya ketika Pilpres turun bansos bertubi-tubi sampai 497 triliun kata Jokowi, ya kan, dari Jokowi menurunkan bansos ketika pemilu sedang berlangsung karena wakil presidennya saat itu adalah anaknya sendiri si Gibran, Hmm. ya kan. Sementara dari Menteri Sosial hanya menyatakan bahwa anggaran untuk bansosnya 78 triliun, bayangkan, ya kan. Belum lagi dana PSN yang diungkap oleh DPR ada 500 triliun kebocoran dana APBN kita, ya kan. Nah, itu semua terjadi di periodenya Jokowi. Jadi apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini, efeknya yang kita rasakan hari ini dengan naiknya PPN. Jadi Jokowi juga sudah membungkus itu. Kan PPN itu kan tadinya kan dari 10%. Dari 10%. Kemudian 2021 dibuatkan undang-undang harmonisasinya. Kemudian 2022 udah mulai dinaikkan jadi 11%. Nah terakhir kemarin ya mau nggak mau, suka tidak suka, Prabowo karena kekurangan anggaran kan jebol, tekor itu anggaran. Ya kan harus Sri Mulyani sendiri yang menyatakan bahwa kita akan menambah utang baru untuk menutupi kekurangan APBN tahun 2025. Itu dinaikkan PPN 12% salah satunya itu, dan nambah utang baru. Ya kan, utang yang melambung tinggi, katanya janji ekonominya meroket, ada 11.000 triliun di kantongku, terus ada 10 lapangan kerja, terus ada 6.000 unit mobil SMK, terus ini semua penuh dengan kebohongan yang diciptakan. Jadi bohongnya Jokowi itu terungkap sekarang, ya Hmm. kan? Yang tentu saja ini semua diikuti, dibela mati-matian oleh basernya. Ya maklumlah kalau presidennya ijazah palsu, ya kan? Ya, Bayangkan betul. dari wali kota gelar dokter Randus, jadi presiden kok tiba-tiba jadi insinyur. Kok bisa berubah begitu tuh gelar? Ya mau aja kalau ternak-ternak Mulyono ini dungu, bodoh, balul, Hmm. stupid gitu loh. Hmm. Ya kan, melakukan pembelaan, bukan malah memperbaiki Jokowi sebenarnya, justru malah memperburuk, dan ini efeknya kepada dunia internasional. Kalau hari ini tidak bisa lagi, dunia ini udah nyambung semua akibat kecantikan teknologi dan kecanggihan informasi. Media sosial udah menguasai ini seluruh dunia. Jadi Hmm. apa yang terjadi detik ini di Indonesia itu sudah pasti ketahuan di Amerika saat ini juga gitu loh. Jadi udah saling terkoneksi ini seluruh dunia, sehingga apapun yang kau bikin ternak-ternak Mulyono, ya kan, pasti akan gagal. Karena kenapa? Yang memang ya Jokowi itu ya ibarat kata udah bener lah OCCRP ini Hmm. menetapkan dia menjadi tokoh terkorup sedunia. Karena ya kebijakannya tentu saja berdampak sistemik terhadap agenda-agenda Prabowo ke depan. Secara internasional investor ini menjadi ragu, jadinya pasti dia akan bertanya, seluruh diplomat-diplomat
yang ada di Jakarta pasti mengakses informasi ini karena tentu saya menjaga dong Betul betul calon-calon betul. investor dari negara mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Apakah nanti Prabowo ini menjalankan jangan-jangan apalagi ini Prabowo ini copy paste-nya aja Jokowi nih. Ya kan? Karena kan Betul. 3 bulan awal pertama kan udah sering 3 kali ketemu, masa belum 100 hari udah 3 kali ketemu Jokowi. Makanya Mhm. kita selalu wanti-wanti kepada Pak Prabowo, udah Pak, hentikan dulu pertemuan-pertemuan dengan kayak Jokowi itu. Hentikan aja. Kalau ibarat kata antar negara, hubungan diplomatiknya hentikan dulu deh. Diputus dulu hubungan diplomatik karena akan sangat mempengaruhi kemarin kunjungan-kunjungan luar negeri Pak Prabowo yang kemarin begitu amat sangat dihormati oleh dunia luar, betapa dunia luar, negara-negara di luar Indonesia ini sedang bagaimana menganggap Indonesia ini sebagai di bawah tangan Prabowo ini begitu sangat dibutuhkan terkait persoalan apalagi ini emisi karbon, terkait masalah kebutuhan energi alternatif, ya kan, sawit, ya kan, belum lagi tambang-tambang sumber daya mineral kita yang menjadi kebutuhan dunia hari ini 90% Indonesia. Dan Hmm. semua presiden juga selalu bilang bahwa mulai dari Pak Karno, Soeharto, Gus Dur juga bilang, Megawati juga bilang, Jokowi juga bilang, bahkan Prabowo juga bilang bahwa Indonesia ini sangat kaya, luar biasa kekayaan Indonesia ini, Betul betul betul. ya kan? Nah, tetapi lucunya, kenapa rakyatnya bisa miskin? Ini kan semuanya harus dijawab. Dan ini juga menjadi pertanyaan orang luar. Kok Indonesia yang segitu banyak kekayaannya, baik dari kekayaan yang ada yang terkandung di perut buminya, di lautnya, ya kan? Luasan daratannya, luas lautnya, segala macam. Kok rakyatnya bisa hidup miskin, ya kan? Ah, nah, itu lebih lebih nampak terjadi kelihatan ketika Jokowi memimpin negeri ini. Masa utang sampai puluhan ribu triliun, ribuan triliun di utang luar negeri. Sampai hari ini kan soak-soak semua, sampai apa surat berharga negara kita itu udah nggak dianggap sama apalagi orang luar negeri. Ini kan semua kelakuan Jokowi dan hari ini semua imbasnya yang dirasakan oleh Prabowo. Jadi sekali lagi dalam kesempatan berkali-kali saya bilang bahwa Prabowo sedang mencuci piring kotornya Jokowi. Hmm. Ini yang kita sayangkan gitu loh. Jadi ketika misalnya Pak Prabowo misalnya lagi genjot, dia Pak Prabowo udah tahu lah. Di Betul mana-mana betul betul. kesempatan dia bilang kita perangi korupsi, kita perangi kebocoran anggaran negara kita, Betul betul. mewanti-wanti pejabatnya agar supaya mengurangi kunjungan ke luar negeri, lebih kurangi rapat-rapat yang tidak perlu gitu kan. Hanya untuk bagaimana program makan siangnya ini bisa berjalan. Program makan siangnya bagus lah, ya Hmm. kan? Bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi kerakyatan yang ada di desa-desa. Ya kan walaupun itu rentan juga dengan apalah korupsi-korupsi oleh orang-orang yang ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau provinsi. Dan itu kan perlu dan ini diminta keseriusannya. Yang Hmm. disayangkan ini muncullah tiba-tiba berita dari keputusan dari OCCRP ini yang menetapkan Jokowi menjadi finalis orang terkorupsi di dunia. Ini tentu saja mengganggu program-program Prabowo ke depan. Betul betul Terutama betul. bagaimana memberikan lagi keyakinan terhadap orang-orang luar negeri tentang situasi update Indonesia saat ini. Ini kan menunggu. Jadi investor tadinya udah minat datang berbondong-bondong delegasi apa pengusaha-pengusaha besar dari Inggris, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang datang ke Indonesia akhirnya sekarang melihat dulu, tunggu dulu nih, ya nggak bener nggak ini Prabowo, lempeng nggak, jangan sampai ya masalahnya kan dia punya wakil presiden kan hanya Jokowi, ya kan? Nah, benar nggak ini nggak ada memastikan bahwa Jokowi tidak cewek-cewek karena orang menganggap orang dunia luar sudah menganggap bahwa Jokowi lah yang merusak semua tatanan yang ada di Indonesia hari ini gitu loh. Walaupun dia tidak perlu harus cari membuktikan bahwa korupsi, mungkin bisa jadi Jokowi tidak melakukan korupsi untuk secara apa ada transaksi keuangan lah ke rekening pribadi dia. Tapi kan bisa dilihat, kok tiba-tiba anaknya bisa naik jet privat misalnya. Tiba-tiba apalagi ini dagang pisang nggak ada duit 90 an miliar. Emang bisnis apaan sih dagang pisang, dagang martabak kok untungnya sampai puluhan miliar gitu. Emang yang dijual apaan gitu kan? Masih banyak lagi yang terlibat misalnya yang kasus-kasus terkait masalah tambang lah dengan Luhut, dengan Bahlil, dengan Bobi yang terlibat itu semua. Anak keluarganya menikmati ini yang saya bilang tadi. Jadi
berkata Jokowi ini dalam hal melakukan Mhm. tindakan-tindakan yang dia anggap itu amat sangat ini merugikan negara yang tentu saja merusak citra dia, dia selalu pakai tangan orang lain, kaki tangannya lah, orang-orang dekatnya lah. Makanya kan di dalam kabinetnya bahkan BUMN-nya kan bukan apalagi ini memilih orang-orang yang profesional, tapi bagaimana orang-orang dekat dia yang selama ini menjadi tim sus itu yang dijadikan. Jadi tidak lagi melihat kemampuan atau keahlian seseorang dalam memberikan jabatan. Nah ini kan terbukti hari ini kan ekonomi kita hancur lebur di tangan Jokowi, gitu loh. Betul Ya betul. kan sistem ke undang-undang kita juga, undang-undang ketenagakerjaan kita juga hancur lebur. Di mana-mana PHK terjadi di mana-mana, ya kan? Nah, daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi stuck gitu. Inflasi kita ya nggak ini, ya kan nggak ya cukup inilah walaupun agak stabil ya cukup di tapi daya beli masyarakat nggak menurun. Dan hari ini ya kan mau nggak mau dipaksakan naik menjadi PPN menjadi 12%. Belum lagi industri rokok kita juga. Rokok itu jangan salah, cukainya diambil duluan oleh negara 65%. Jadi kalau sekarang rokok satu bungkus harga 10.000, 6.500 itu udah diambil duluan oleh negara. Belum dijual. Belum dijual cukainya udah masuk karena kan beli ini. Beli stiker cukai. Betul betul. Bayangkan. Beli cukai jadi masuk duluan. Itu ada 250 triliun. Belum lagi bagaimana tata kelola Jokowi sehingga akhirnya aparat penegak hukum kita menjadi ya banyak oknum-oknum aparat penegak hukum kita justru menjadi mafia kejahatan. Seperti terakhir tuh. Jangan salah yang kasus masalah konser DPW di DWP di Kemayoran itu yang ada 800 orang-orang Malaysia ya kan yang diperas oleh oknum-oknum Polda Metro Jaya, jajaran Polda Metro Jaya, ya kan, yang mengakibatkan industri pariwisata kita itu hancur lebur sampai duta wisata, menteri pariwisata kita itu harus minta maaf ke dunia internasional atas kejadian-kejadian itu. Karena kejadian-kejadian itu membuat akhirnya turis-turis asing itu menjadi trauma untuk datang ke Indonesia. Kita bisa bayangkan potensi 200 triliun itu gara-gara kelakuan-kelakuan begitu dalam membina aparat penegak hukum kita di zaman Jokowi ini karena udah amburadul caranya ya kan hanya menjadikan penegak hukum ini sebagai alat tekan kepada lawan-lawan politiknya termasuk menjadi alat untuk mengkriminalisasi aktivis pimpinan-pimpinan serikat buruh dan ulama yang apa yang kritik Jokowi. Nah ini kayak begini semua jadinya. Mhm. Nah potret-potret keanehan-keanehan inilah yang harusnya hari ini benar-benar Prabowo harus cermat betul, ya kan? Dia harus benar-benar bisa meyakinkan lagi dunia internasional karena akibat kejadian ini membuat dunia internasional menjadi tidak percaya dengan kondisi politik dalam negeri kita. Jadi Oke. sayang kan Prabowo udah muter-muter kemana-mana, betapa dia dihargainya, bahkan Erdogan sekalipun tersinggung dengan sikap statement Prabowo yang begitu tegas dan kita apresiasi terkait masalah pembelaan Palestina terkait masalah bagaimana membina hubungan selatan-selatan yang dulu waktu zaman Pak Karno akhirnya mulai dijalankan lagi oleh Prabowo ini bagaimana membina lagi persatuan di tingkat ASEAN untuk lebih diperkuat lagi kan terus bagaimana dengan kerjasama dengan dunia-dunia Timur Tengah ya kan untuk membawa mereka untuk datang investasi ke Indonesia ini semua gara-gara Jokowi ini yang berbuah buah yang kerjaan Jokowi hari ini berbuah ternyata buahnya busuk ya kan karena oleh OCCRP ini menilai dia menjadi salah satu finalis tokoh terkorup sedunia ini yang tentu saja amat sangat memalukan Indonesia di dunia internasional ini harus semua diluruskan lagi oleh Prabowo kasihan betul beliau udah capek-capek keliling-keliling kemarin sampai sakit gitu kan diberitakan sakit gitu kan pulang ke Indonesia ribut begini ada lagi kejadian kayak gini makanya tidak heran hari ini Jokowi itu sekarang ini kan lagi rame tuh tiba-tiba rame tiap hari sekarang muncul tuh video rame banget ternak-ternak Mulyono itu menjadikan rumah Jokowi menjadi destinasi perasaan Mega Gus Dur apalagi SBY iya kan nggak gini-gini amat setelah mereka jadi pensiun kok Jokowi beda sendiri karena kenapa itulah cara Jokowi untuk menutupi kebusukan-kebusukan dia setelah lengser. Ya pakai begitu. Nggak jauh. Pakai influencer, pakai ternak-ternak Mulyono, pakai basar dibiayain sama mereka. Suruh bikin. Tapi sayangnya udah nggak laku. Sama netizen Indonesia, itu diserbu dirujak habis-habisan. Betul betul. Pokoknya nggak ada maaf bagimu lah. Mhm. Kata netizen Indonesia nggak ada maaf bagimu. Dihajar habis-habisan, percaya sama saya.
Dia ya capek kan? lah. Mm-mm. Oh iya, ya capek-capean aja lu tahu sendiri lah bagaimana Oke, sadisnya netizen Indonesia kalau betul. sudah mengkritik atau menjadikan lu target karena ini terkait masalah selain daripada keamanan Indonesia sendiri, pertahanan keamanan Indonesia sendiri juga citra Indonesia yang tentu saja tidak bisa masa gara-gara Jokowi yang berbuat Pak Prabowo mau tanggung jawab, Betul, yang bener betul. aja. Ya kan yang harusnya ya Pak Jokowi sendiri yang bertanggung jawab. Jokowi ini dia yang kerja, Prabowo suruh kerjain beresin. Enak banget tuh jadi orang. Betul, Kalau saya betul. nggak mau, mudah-mudahan Prabowo juga jangan mau lah. Betul, betul, Ya kan betul. kita berharap seperti itu. Oke. Pak Pemret. Oke, siap. Makasih Bang Daeng ya. Karena memang agak singkat ya karena kita ada kebutuhan lain lagi. Nah, jadi Bung Daeng ya, kita kan tahu ya Hmm. kalau selama 10 tahun terakhir ini memang NKRI atau Indonesia ini memang sudah diacak-acak sama keluarganya dari mulai Iya. peraturan MK, dari mulai Hmm. Hmm. tipu-tipu apa namanya? Betul. Master lip of service ya, The King of Iya, Lip Service ya, yang ya dijulukin oleh betul, BEM betul. UI atau BEM Hmm. SI kalau nggak salah, Hmm. dan segala Iya, macam julukan-julukannya. Dan hingga iya. kita tahu ya bahwa apa kasus ijazah palsu ini nggak pernah tuntas, bahkan korbannya pun sampai sekarang masih belum dibebaskan. Nah, semoga ini menjadi pencerahan bagi para rakyat Indonesia bahwasannya ini loh kerusakannya dimulai dari keluarganya si Jokowi dan kroni-kroninya. Dan jangan lupa bukan cuma keluarganya ya, kroni-kroninya juga. Nah, mungkin semoga rakyat juga mulai sadar bahwasannya kerusakan ini nggak serta-merta bisa hilang begitu aja atau bisa Iya, diperbaikin, harus betul, betul. dituntaskan pada dasarnya bahwasanya ini eh, Jokowi inilah biang kerok segala macam hal yang terjadi di Betul. negara ini. Baik guys, Nah, itu sekian bisa dari dilihat di itu, seki, bisa di ini kan, karena kan ini kan kalau kita baca betul, nih ya, dari pelemahan LBH KPK ini kan, ya pelemahan KPK secara sistematis 10 bagaimana ya, ada 10. dilakukan. Iya, ada 10 LBH ini kita perlu sampaikan juga kepada pemirsa kita di logika maupun membantu bahwa Hmm. pertama itu pelemahan KPK secara sistematis. Bagaimana proses pergantian ketua, Hmm. bagaimana apa penghilangan karyawan-karyawan yang memiliki Hmm. idealisme menjunjung tinggi nama baik KPK itu dengan alasan gagal tes wawasan kebangsaan. Kemudian Hmm. revisi Undang-Undang Pertambangan Minerba dan Batubara sehingga waduh ini mineral kita ini tambang-tambang kita ini begitu Betul, betul, mudahnya betul. dicara oleh para investor-investor asing ini diekspor ilegal bahkan yang pelakunya ya banyak ya orang-orang dekat daripada Jokowi itu sendiri ketika belum lagi Omnibus Law ya yang tadi saya sampaikan Omnibus Law dan mengabaikan check and balancingnya kan tidak ada melibatkan partisipasi publik bahkan DPR dalam waktu singkat mengesahkan itu karena ditekan oleh istana ditekan oleh para kaum oligarki-oligarki yang amat sangat membutuhkan undang-undang itu untuk segera melakukan penjarahan kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia kita, gitu kan? Nah, tidak dilibatkanlah serikat pekerja, serikat buruh, ya kan? Pada akhirnya kan kesimpulannya dilihat di MK kemarin udah mutusin kan bahwa ada 21 partai ini hanya klaster ketenagakerjaan aja loh yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang itu artinya yang buat undang-undang dan rezim berkuasa saat itu emang goblok bikin undang-undang. Emang nggak ngerti Undang-Undang Dasar Iya. 45, goblok, tolol gitu loh. Bikin Iya. undang-undang itu Jokowi dan anggota DPR tahun 2019-2024 itu, ya kan? Buktinya dibatalkan oleh MK. Udah banyak itu yang akan dibatalkan nanti. Mungkin bisa Oke. jadi Undang-Undang Tapera juga yang akan ikut dibatalkan. Terus rezim Jokowi itu nihil. Meritokrasi artinya meritokrasi itu adalah menggunakan orang-orang yang memiliki kapasitas atau keahlian kaum-kaum profesional lah dalam duduk membantu dia sebagai pembawa ini kan enggak malah ternak-ternak mulut yang besar-besar yang dikasih tempat ya kan influencer contoh IKN kemarin bagaimana untuk membenarkan IKN itu bukannya undang para pakar ahli atau kaum komentar malah undang influencer rame-rame datang ke sana kan goblok banget nih memang Iya, betul, Jokowi ini. betul. Asli goblok banget jadi presiden. Wajar lu dituduh, dituding apa dikasih apalagi ini apalagi dikasih gelar tokoh terkorup sedunia lu sama OCCRP. Belum lagi menghidupkan kembali dua fungsi militer dalam hal ini ya itu tadi peran polisi institusi Polri ketika Jokowi buka itu sangat powerful sekali.
Bahkan sehingga muncullah istilah parcok lah, satcok lah, Betul, banyak betul. banget tuh, kasihan banget nih institusi Polri benar-benar dieksploitasi habis-habisan oleh Jokowi sehingga merusak tatanan institusi Polri. Mudah-mudahan nanti ke depan ini oleh pemerintahan Prabowo institusi kepolisian akan diperbaiki menjadi lebih profesional lagi gitu loh ke depannya. Karena saya masih yakin dan percaya masih banyak kok apalagi ini polisi-polisi kita ini yang berjiwa merah putih lebih cinta karena ya pusing juga tuh para penyidik kemarin untuk urusin dikit-dikit yang melapor orang dikit di medsos dilaporin pakai Betul, ormas betul, betul, inilah betul. kelompok inilah datanglah ke sana ya kan bahkan yang kita nggak jelas dari mana ujuk-ujuk bahkan ormas-ormas yang dimunculkan ini kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang ini tahu udah bikin gugatan tuntutan di pengadilan apa lagi ini pengadilan negeri tahu udah buka LP di Polres di Polda mana gitu kan itu kan nampak sekali kemarin itu dan itu alhamdulillah hasil daripada pelanggaran orang-orang yang dihukum karena undang-undang ITE ini oleh Prabowo akan dibebaskan semua. Karena ya tentu saya akan menjadi beban negara lah minimal makannya di dalam penjara 3 kali sehari kan menjadi beban negara. Betul, Mending betul. dipakai buat makan siang gratis gitu Betul, loh. betul, betul. Daripada kemudian badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Karena badan-badan usaha milik negara ini akhirnya BUMN kita nggak ada, rugi semua. Gara-gara BUMR, kenapa? jadi Iya, BUMR. iya. Jadi bang usahanya ya em, relawan semua yang jadi komisaris-komisaris itu nggak jelas itu Mm-mm. apa punya kapasitas. Bahkan yang lucunya itu teman SD-nya yang bela-belain teman SD apa SMP tuh. Yang Mm-mm. sempat diangkat juga jadi komisaris BUMN tuh yang membela ijazah palsunya tuh. Giliran ditanya di pengadilan kagak ngerti-ngerti juga. Nggak bisa juga dia membuktikan ijazah aslinya Jokowi kan. Betul, betul, Ada itu betul. yang waktu di pengadilan negeri Solo itu kan. Nah belum lagi intelijen untuk kepentingan politik. Lah ini yang berbahaya sekali ya kan karena kan presiden itu kan kepala pemerintahan kepala negara itu memang menguasai semua jadi kalau menciptakan hoax maka istana lah itu menjadi gudangnya hoax ya kan karena Mm-mm. semua infrastruktur ada di situ Betul. ya kan dia punya kewenangan itu tinggal ya kalau lu nggak mau jalanin gua pecat lo Mm. kalau lu nggak mau jalanin gua ini akhirnya ya mau tadi mau nggak mau ya jenderal-jenderal ini diajarin nggak bener sama Intelijen Jokowi dia punya. mungkin iya iya mungkin karena hati nuraninya mungkin bertentangan tapi ya karena itu tadi kan harus taat perintah presiden lah ya kan pada akhirnya ya mereka menjalankan tidak sesuai dengan hati nurani yang terjadi malah mendapatkan perlawanan yang masih dari rakyat yang Oke, siap. kasihan apa institusi menjadi berantakan jadinya Sip, gitu mantap, loh mantap. kemudian represi dan kriminalisasi betapa banyak kita hadapi bagaimana aksi-aksi rakyat dilakukan secara represi yang meninggal dunia juga di sana nggak diusut tuntas bagaimana tindakan-tindakan kriminalisasi bahkan hampir semua bahkan tokoh buruh seperti Jumur Hidayat, Mm. Saganda Nenggolan, Egy Sujana, Anton Permana itu masuk semua ke sel gara-gara ulah daripada rezim Jokowi yang sontoloyo ini sebenarnya. Kemudian proyek strategis nasional merampas ruang hidup. Nah, ini lagi nih kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada oligarki-oligarki Jokowi dalam memenangkan dia di Pilpres, ya kan? Akhirnya diberikanlah PSN. Bayangkan orang tanah Rempang digusur karena apalagi di Rempang Eco City yang mau dibuat. Mm. Ya kita tahu lah siapa pemilihnya si Tommy Winata di sana kan bagaimana mau mengusir masyarakat Rempang. Ya kan? Kalau memang hanya untuk kebutuhan proyek strategis nasional, kenapa Batam aja dijadikan proyek strategis nasional? Di situ sudah ada industri, pelabuhan bisa dibuat besar di sana, ya kan? Pangkalan militer bisa buat di sana untuk ngawasi jalur laut Cina Selatan bisa bersaing dengan Singapura dalam menjadi pelabuhan-pelabuhan internasional. Kenapa bukan itu? Kenapa menciptakan ya kan konflik baru di Rempang sehingga memancing perlawanan masyarakat Melayu Rio di sana untuk bangkit melakukan perlawanan mempertahankan. Yang pusing siapa? Coba. Ya lagi-lagi aparat kepolisian lagi yang harus menjaga itu semua. Ini kan kasihan lagi-lagi polisi yang digaji oleh dari pajak-pajak rakyat harus berhadapan dengan rakyat, harus merepresi aparat dalam rangka menjaga Kamtipmas. Itu alasannya. Kenapa? Karena undang-undang PSN ini yang melegitimasi turunnya aparat baik itu TNI Polri untuk menjaga kawasan itu. Ini sebenarnya biang kerok. Jadi yang bentrok ya kan aparat yang ada di sana dengan rakyat tetap enakan aja nih yang duduk-duduk ongkang-ongkang kaki di istana lihatlah aja di video di YouTube mana siapa yang berapa yang korban apa segala macam ini semua yang menjadi ini membuat gaduh Indonesia jadi Jokowi ini memang pusat kegaduhan nasional juga ini kebijakannya
Terus nepotisme kekuasaan nggak usah diragukan lagi lah. Itu nampak jelas. Bagaimana Bobi Nasution gitu kan. Jadi wali kota Medan. Kemudian sekarang jadi gubernur. Itu apa coba? Legasi dari mana? Belum anaknya Gibran. 2 kali ya Pak, jadi wali kota Solo ganti dia. Terus kemudian saat ini menjadi wakil presiden. Itu siapa yang punya peran? Kalau bukan bapaknya, kita dengar sendiri kan bagaimana keterangan Asto. Bagaimana keterangan Betul. elit PDIP dalam membuat rekomendasi-rekomendasi mereka untuk dimajukan itu. Ya kecuali ini aja di Pilpres 2009. Akhirnya makanya dia marah. Ributlah. Ya kan, belum lagi bagaimana rekayasa adik iparnya di Mahkamah Konstitusi. Ya kan, yang membuat putusan MK nomor 90 sehingga meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden yang berujung kepada dikenakannya dia sebagai apa di Mahkamah kehormatan MK ini jadi diponis bersalah. Diponis bersalah bukannya bertaubat atau mundur, malah gugat banding lagi di pengadilan Betul. apa? Ini kan kacau semua, berharap dibackingi oleh orang-orang pengadilan. Tapi syukur alhamdulillah tuntutannya itu ditolak gitu loh. Ya MK makin marah. Makanya syukurlah alhamdulillah hari ini MK juga sudah mulai sadar. Presiden threshold yang tadinya 34 kali digugat terutama di zamannya Jokowi itu bertahan habis-habisan, ditahan habis-habisan oleh rezim Jokowi agar supaya tidak banyak capres yang muncul. Akhirnya tahun ini di zaman Prabowo ini mungkin juga MK itu sudah berpikir bahwa jangan sampai terjadi lagi. Ada lagi orang seperti Jokowi ini jadi Presiden Republik Indonesia. Kacau negara, Pak. Ya Mm. kan? Karena semua dipreteli sama dia. Ya kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri diintervensi, diintimidasi. Itu sih kepolisian, kejaksaan, KPK, semua jadi mainin sama dia. Ya kan, amplas untuk bagaimana mengungkap kasus-kasus korupsi atau segala macam. Tapi hanya digunakan untuk menjadi bargaining politik aja agar supaya apa yang menjadi rencana dia, walaupun rencana dia itu bertentangan dengan konstitusi kita, itu bisa mendapatkan legitimasi dari anggota legislatif. Dan gobloknya lagi memang dasar ya anggota DPR kita, benar kata Gus Dur, itu memang apalagi ini kayak anak TK ya kan, kerjanya ngumpul-ngumpul aja di sana, habis-habisin anggaran, atau bela seperti kayak Jokowi begini. Akhirnya apa coba? Semua terbantahkan di Mahkamah Konstitusi. Artinya dengan apa? Itulah betapa rendahnya mutu daripada produk undang-undang kita yang dilahirkan di periode 2019-2024 ini oleh rezim Jokowi dan DPR waktu itu. Ya kan? Mm-mm. Rendahnya. Karena itu tadi. Mereka dalam ketakutan ketua-ketua umum partai politiknya, ya kan? Itu ketakutan semua diancam oleh Jokowi. Makanya Bahlil bilang hati-hati loh sama Raja Jawa, kan bilang begitu Bahlil. Iya, Ya betul, kan? betul, betul. Jadi sama Raja Jawa, bisa-bisa kamu dikena sepetnya juga. Ya itu kan. Jadi Jokowi itu wajahnya aja pelangga-pelongo, sok deso, padahal kejamnya luar biasa. Betul, Ya kan? betul. Dia menggunakan teori-teori konspirasi. Jadi menurut apalagi ini, saya lupa namanya, bahwa sebuah teori konspirasi itu makin tidak ketahuan, tidak nampak di permukaan, itu makin hebat teori konspirasinya. Tapi satu hal, teori konspirasi ini yang dilakukan oleh Jokowi itu dirasakan, itu outputnya, keluarannya. Mm. Nah, dan ini hari ini dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia kan, pajak naik mengeluh, PHK di mana-mana, daya beli menurun, Alfamart banyak yang tutup di berbagai daerah, ya kan? Rakyat-rakyat yang punya tanah adat ribut dengan aparat untuk mempertahankan tanahnya, tanah-tanah pembebasan di IKN, di Mandalika, ya kan, yang belum pada dibayar sampai sekarang ribut, bahkan jalan tol yang dibangun juga masih menyisakan juga konflik agraria itu banyak sekali gitu loh. Ya kan, belum lagi ojol-ojol yang sampai hari ini nggak jelas nasibnya seperti gimana oleh rezim Jokowi. Belum lagi persoalan pendidikan kita ketika menteri-menterinya Jokowi itu membuat kebijakan yang apa, pendidikan kita jadi ngaco bener. Ya sekarang udah mulai dibenerin nih sama menteri pendidikan yang baru sekarang ini kan. Nah belum lagi ya, dana haji kita juga orang dia juga sih apa, Gus Yakut itu orang dia juga kan. Bayangkan dari pimpinan apa Banser jadi menteri agama, ya sekarang kena skandal 8,7 triliun, entar kemana itu orang tuh, ya kan, sekarang kan nggak pernah kelihatan lagi tuh. Belum lagi ketua Projo sendiri, Betul, betul. Menteri ke Ibu Diari terlibat sebagai apalagi ini, menutup-nutupi apalagi ini mafia judi online yang mengakibatkan ada 13 karyawan Komdigi dan terutama staf khususnya itu loh, ya kan, yang terlibat dalam melindungi para bandar-bandar judi online ini. Dan masih banyak lagi yang terjadi gara-gara nepotisme Jokowi yang kebablasan ini. Ya sampai akhirnya
gerakan-gerakan rakyat dimatikan oleh tekanan-tekanan dari apart yang memang dikondisikan oleh Jokowi, sampai akhirnya pada akhirnya sekarang syukur alhamdulillah banyak sekarang ini institusi kita yang masih merah putih kembali bersemangat di era Prabowo ini karena udah lepas daripada tekanan-tekanan rezim Jokowi ini, ya kan? Dan Mhm. sekali lagi Ternak Mulyono Buzzer itu tidak bisa diharapkan sampai lu nggak bakal kuat karena hari ini lu berhadapan dengan bukan saja netizen Indonesia, tetapi dunia internasional. Sedang karena kenapa? Dunia internasional ini sayang dengan Indonesia, amat sangat sayang dan pasti dia karena amat sangat membutuhkan posisi Indonesia baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang luar biasa sehingga mau nggak mau membangkitkan empati dari dunia internasional untuk Betul, menyokong perlawanan rakyat Indonesia ini. Makanya betul. ketika OCCRP ini menetapkan Jokowi sebagai salah satu finalis orang terkorup di dunia, maka dunia internasional serentak bergerak dengan netizen Indonesia untuk bagaimana benar-benar apalagi menuntaskan persoalan bahwa Jokowi ini tidak kedepannya tidak boleh lagi ada pemimpin-pemimpin Indonesia, presiden Indonesia ini wataknya seperti Jokowi gitu. Harus segera dihentikan. Dan ini juga menjadi pelajaran lah juga buat pada seluruh partai politik yang ada yang bisa nanti mengusung calon presiden bahwa ya di benar-benar seleksi lah. Jangan sampai ada lagi calon presiden ijazahnya palsu gitu loh. Nanti udah berkuasa 10 tahun baru lu minta maaf. Kan salah juga. Oke. Kenapa sih tidak diproteksi dari awal? Emang kayak nggak Iya. ada kadar lain aja Betul, betul, gitu betul. loh. Ya kan itu semua mulai diverifikasi lah, dilihat betul rekam jejaknya karena kenapa? Ketika dia menjadi presiden Republik Indonesia, dia itu konstitusi kita itu memberikan dia pangkat di pundak kanan dan kirinya itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tidak Mhm. adanya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Indonesia. Jadi kewenangannya luar biasa powerful. Jadi ketika orang ini memimpin gak pakai otak, cuma pakai andalkan buzzer, influencer, ternak-ternak yang diternak ini sampai sekarang membodohi rakyat Indonesia. Akhirnya coba lihat, kan kacau banget tuh di media sosial Indonesia tuh. Ya kan? Betul, betul. Paling bilang kita barisan sakit hati, Mhm, gedabrus, betul. ndak semula, apa banyak lagi istilah-istilahnya itu. Wong ngoceh. Istilah-istilah kayak Wong iya iya kan istilah-istilah hanya sekedar copy paste aja, itu. nggak jelas substansinya apa, Mhm. tidak membangun gitu loh. Betul, betul. Walaupun lu kasih bahwa alasan ilmiah begini-begini, mereka yang ujung-ujungnya itu tadi. Ujung-ujung barisan sakit hati, barisan sakit hati, barisan sakit hati. Nyen iya betul. Channel anak Sekarang abah, channel anak ya abah. kan channel anak abala. Nah sekarang giliran barisan sakit hati lu mau komplain tuh OCCRP. Nah sekarang lu baru komplain OCCRP. Tiba-tiba koran-koran yang ada di Australia, di Hong Kong, Mmm. di Kanada, di Amerika, di mana seluruh dunia ini, di Inggris itu bunyi semua. Memberitakan itu semua lu mau ngapain lu? CNN beritain coba. Cuma sayangnya Betul. CNN Indonesia itu penakut. Udah naik beritanya malah di take down sama dia. Lu nggak Mhm. bisa. Jadi sekali lagi kekuatan internasional itu sudah terhimpun dengan netizen Indonesia. Memang untuk melawan bahaya ini orang seperti Jokowi. Lu bilang jangan bilang ada konspirasi dari Amerika, Cina, Rusia. Ini mereka juga sebenarnya dirugikan oleh sikap Jokowi yang seperti ini gitu loh. Mmm. Kepentingan-kepentingan dia. Minimal bagi investor-investor yang dia kirim ke sini, setidak-tidaknya ya mencari bagaimana ini. Misalnya nanti kepada Trump, pengusaha-pengusaha Amerika yang udah terlanjur kemarin datang ke sini nanya, Pak Trump gimana ini Indonesia kok ada kayak berita kayak begini, tolong diruskan dong. Ya kan, nah Oke. makanya kan akhirnya kan tadinya udah bisa berpikir tentang bagaimana investasi masuk, pariwisata kita tumbuh dan segala macam. Akhirnya Indonesia menjadi negara-negara yang amat sangat menakutkan bagi orang asing gitu loh. Oke, Ya sip. kan? Jadi apa yang kita bilang bahwa negeri kita kaya, penduduknya ramah, penuh senyum, apa ternyata ya kalau pernah dipimpin oleh bandit seperti Jokowi ya pasti image orang dunia internasional juga sama. Dan ini sekali lagi amat sangat berpengaruh terhadap politik internasionalnya Pak Prabowo ke depan. Jadi Prabowo ini harus segera ambil sikap. Yang pertama adalah segera hubungi kembali seluruh kepala negara yang menjadi sahabat-sahabat Indonesia di luar negeri untuk meluruskan berita ini. Kedua, Bapak Prabowo nggak usah komentarin masalah OCCRP ini. Status Jokowi lah, janganlah ikut-ikutin kayak kayak Ternak Mulyono Basar, walaupun jajaran menteri ada, Anda ikutikan pasang badang di situ. Nggak usah. Prabowo sebaiknya jangan komentar ini. Ini bukan levelnya Prabowo lah. Ya kan kalau ada pun menteri-menterinya, pembantu-pembantu Prabowo yang terlanjur pasang badan, memberitakan ini udahlah anggap aja itu ya bodoh aja menurut saya. Tolol Mmm. aja ngapain ini Iya. orang udah salah begini kok. Nah Mhm. itu yang saya pikir. Kemudian ya itu tadi ya segera mengambil tindakan-tindakan lebih lanjut agar
ya, publik internasional itu percaya terhadap kondisi di tangan Pak Prabowo, insya Allah sistem politik, hukum, dan ekonomi kita itu jauh lebih baik daripada rezim Jokowi. Mantap. Begitu Pak Baik guys, Pimre. ya semoga menjadi pencerahan bagi para Ada, buzzer-buzzer yang sudah kepanasan di kolom komentar ya. ya, Tapi kalau iya, kalau nggak ajar aja. kepanasan ngapain pula ditulisin anak Iya, abah ya barisan iya itu sakit udah pakai hati. logo-logo logika rakyat segala Iya. macam itu komentar itu Iya. kacau itu. Cuman lucu aja anak abah emang Iya. gue milih. Ya iya, dikit-dikit apa. Kocak. Sekarang anak abah kenal gak dengan OCCRP? OCCRP Ya, itu kan ada oke. di Amsterdam sana, kagak ada Oke, anak abah oke. di sana ngapain Betul, juga. Itu betul. kan isinya juga jurnalis-jurnalis. Mau nuduh Betul. apa lagi? Betul, betul. Pasukan banteng. Iya. Ya apa lagi? Ya nggak ada. Ya udah pusing Oke. lu lawan orang luar negeri sekarang lo. Ya Baik. kan makanya ternak-ternak mulia ini berhadapan dengan barisan internasional sekarang. Betul, Rasain betul. lo. Baik Ya guys, kan? Nah, itu. semoga menjadi pencerahan ya bagi kita semua dan buat para rakyat khususnya yang rakyat yang cerdas ya, bukan rakyat yang 58% kemarin omon-omon milih gitu Iya. ya. Nah, Nah itu juga 58% juga itu fiktif juga itu. Ternyata pendukung Jokowi itu udah bukan, nggak ada ah, pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi itu cuma tinggal basar-basar ternak Mulyono influencer sama yang sengaja dimobilisasi datang rame-rame di sana. Hanya segelintir orang aja lah. Kalau 82% percaya dengan Jokowi sekarang dibalik. ya delapan puluh betul. dua persen itu sekarang udah percaya sama Prabowo, nggak percaya lagi sama Jokowi. Udah banyak kan tobat, PDIP aja yang ngusung dia aja udah tobat. Partai segitu besarnya aja udah tobat. Apalagi cuma ternak Mulyono, basar-basar yang gak karu-karuan itu. Yang gak jelas. Ya kan, lagian juga secara real mereka ini hanya menggunakan akun-akun fiktif gitu loh. Betul, betul. Ya kan nggak ada nyata. Jadi satu orang punya akun 1.000, kayak satu orang punya 1.000 nyawa aja. Betul, Ya kan betul. emang lu punya ajian rawa rontek apa? Punya 1.000 nyawa ya ngaco ngawur, udah nggak ada lagi percaya Jokowi. Jokowi itu akan tunggu aja, hanya masalah waktu aja dia akan ditenggelamkan oleh dunia ini. Oke, siap, Ya, siap. itu Tinggal nunggu jadi waktu udahlah. ya. Entah Jadi Kak. netizen Indonesia tetap semangat terus lakukan kritik-kritik tajammu terhadap Indonesia ini karena tenang aja dunia internasional sedang bersama kita semua. Hmm. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri antah berantah bersama saya orang lembur dan Bunga Haidin ya. Kalau diterusin bisa sampai Iya. pagi ini. Iya, Baik ayo guys. aduh. Makanya pimpernya juga jago sih Baik guys. mancing-mancingnya. Jadi Sekian terus. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.